Beasiswa masuk kuliah 2023. Aku sadar bahwa siswa atau siswi berprestasi kadang tidak bisa kuliah bukan karena mereka tidak mau, tapi karena kendala ekonomi. Berikut, aku akan kasih referensi beasiswa untuk kuliah 2023. Beasiswa yang aku maksud adalah KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi, pada tahun 2020, bidik misi berganti nama menjadi KIP Kuliah. Terkait syarat dan ketentuannya kurang lebih sama. Dari segi biaya bantuannya terjadi peningkatan pada tahun 2021 di mana besaran uang saku ditentukan sesuai dengan domisili kampus mahasiswa penerima KIP kuliah. Berbeda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, teman-teman, yang dipukul rata Rp700.000 untuk setiap mahasiswanya per bulan. Pertama, apa itu KIP kuliah? Program Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni salah satu cara membantu warga Indonesia memperoleh hak pendidikan hingga bangku kuliah. Di sini aku ingin menegaskan bahwa KIP kuliah itu bukan beasiswa. Kenapa? Karena berdasarkan Kemendikbud sendiri membedakan KIP kuliah dengan beasiswa. Mengapa Kemendikbud membedakan KIP kuliah dengan beasiswa? Dilansir dari laman KIP Kuliah Kemendikbud.go.id, KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas, SMA, atau sederajat yang memiliki akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, berbeda dengan beasiswa yang berfokus pada memberikan penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi. Perbedaan tersebut merujuk pada penjelasan pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ayat 2 huruf A, beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama, yaitu prestasi dan atau potensi akademik. Sementara KIP kuliah sesuai dengan penjelasan pasal 76 tadi tentang bantuan pendidikan, yakni dukungan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa untuk mengikuti dan atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama, yaitu keterbatasan kemampuan ekonomi. Nah, walaupun begitu, syarat prestasi pada KIP kuliah ditujukan untuk menjamin bahwa penerima KIP terseleksi dari yang benar-benar punya potensi dan kemauan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Sekarang, bagaimana cara mendapatkan KIP kuliah? KIP kuliah diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi teman-teman harus lulus seleksi perguruan tinggi dulu ya. Next, kapan pengumuman KIP kuliah? Pengumuman KIP kuliah biasanya setelah pendaftaran ulang sebagai mahasiswa di perguruan tinggi terkait. Nah, setelah mendaftar ulang, teman-teman akan diverifikasi kelayakan menerima sebagai penerima KIP kuliah. Nah, di dalam proses daftar ulang, semua pendaftar KIP kuliah yang sudah mendaftar sesuai prosedur dibebaskan dari biaya daftar ulang dan biaya pendidikan lainnya. Sekarang komponen beasiswa KIP kuliah. Komponen yang ditujukan bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan yang tinggi namun terhalang biaya meliputi biaya kuliah dan tunjangan hidup. Nah, pembagian KIP kuliah berdasarkan akreditasi prodi dibagi sebagai berikut. Pertama adalah prodi akreditasi A maksimal 12 juta, prodi akreditasi B maksimal 4 juta, dan prodi akreditasi C maksimal 2,4 juta. Sementara untuk biaya hidup dibagi menjadi 5 klaster berdasarkan hasil survei besaran hidup kota atau kabupaten dan survei sosial ekonomi nasional oleh Badan Pusat Statistik BPS. Nah, rincian biaya hidup yang diterima oleh KIP kuliah sebagai berikut. Yang pertama 800.000 per bulan. Klaster kedua 950.000 per bulan. Klaster 3 1,1 juta per bulan. Klaster 4 1,25 juta per bulan dan klaster 5 1,4 juta per bulan.
Jadi kalau dikira-kira ternyata klaster 5 juga lumayan ya, 1,4 juta per bulan. Nah, sekarang KIP kuliah bisa digunakan untuk mendaftar di Seleksi Nasional Penerima Mahasiswa Baru. Penerimaan mahasiswa baru SNPMB 2023. Meski demikian terdapat ketentuan baru mengenai hal ini. Nah, pada SNPMB 2023 peserta hanya dibebaskan biaya mengikuti seleksi nasional berbasis tes SNBT. Nah, jadi peserta belum tentu menerima bantuan biaya kuliah dari KIP kuliah. Nah, hal ini dijelaskan oleh Ketua Pelaksana Eksekutif Seleksi Nasional Penerima Mahasiswa Baru SNPMB. Profesor Budi P. Wudyoboro menjelaskan dalam sosialisasi SNPMB Perguruan Tinggi Negeri 2023. Sekarang syarat pendaftaran KIP kuliah. Berikut syarat KIP kuliah yang akan aku bacakan. 1. Teman-teman adalah penerima KIP kuliah. 1. Penerima KIP kuliah adalah siswa SMA sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. 2. Memiliki SISN, NISN, MPSN, dan NIK yang valid. Nah, apa itu NISN dan MPSN? NISN adalah nomor induk siswa nasional, itu disingkat NISN, sedangkan MPSN adalah nomor induk sekolah nasional. Perbedaannya terletak pada pemilik kode unik. Jadi NISN dimiliki oleh siswa sebagai peserta didik, sedangkan MPSN dimiliki sekolah sebagai satuan pendidikan. Lanjut, syarat ketiga, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Selanjutnya, siswa mempunyai KIP atau memiliki kartu keluarga sejahtera atau terdata di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos. Nah, telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B. Dimungkinkan pula untuk prodi dengan akreditasi C dengan pertimbangan tertentu. Jadi maksimal tentukan akreditasi perguruan tingginya prodinya A atau B ya. Cara daftar KIP kuliah. Pendaftar melakukan pendaftaran di website sistem KIP kuliah pada laman KIP kuliah atau melalui KIP kuliah mobile apps. Memasukkan data NIK, NISN, dan PSN dengan alamat email yang valid dan aktif. Setelah mengisi, sistem KIP kuliah akan melakukan validasi NIK, NISN, dan MPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang kamu daftarkan. Pendaftar yang menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti yaitu SNPTN, SBMPTN, SMPN, UMPN, atau ujian mandiri. Selanjutnya, kamu menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Nah, jika teman-teman berhasil diterima di perguruan tinggi, teman-teman dapat melakukan verifikasi lanjut kepada perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Oh ya, beberapa website itu masih mengkategorikan KIP sebagai beasiswa, padahal udah jelas KIP kuliah itu bukan beasiswa. Link resmi KIP kuliah itu hanya di Jangan takut bermimpi setinggi langit, karena kalau engkau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Sudah aja, denger nggak? Bye, sekian dulu video hari ini.